Kilas balik Kuma mengungkap soal ras Buccaneer. Ini membangkitkan pertanyaan, apakah sejumlah manusia bertubuh besar di One Piece sebenarnya Buccaneer? Salah satu yang dicurigai keturunan Buccaneer adalah Marshall D. Teach. Kenapa begitu? Berikut analisis kami soal apakah Marshall D. Teach adalah keturunan Buccaneer di One Piece. Marshall D. Teach memiliki tubuh yang dikatakan aneh. Anggota kelompok Shirohige seperti Marco yang pernah lama menjadi rekannya mengetahui juga soal keanehan tubuh Marshall D. Teach. Kurohige memiliki beberapa keanehan pada tubuhnya, yaitu salah satunya dia tidak butuh tidur, dan secara ajaib, dia bisa memiliki kekuatan 2 buah iblis sekaligus. Pada chapter 1104, terungkap kalau Kuma yang memang keturunan Buccaneer pun memiliki keanehan pada tubuhnya. Karena seharusnya Kuma sudah mati total, tak mampu bergerak atas kehendaknya sendiri, dan tak mampu mematuhi perintah orang lain. Vegapunk lalu berpikir, apakah ternyata benar bahwa yang membuat Buccaneer istimewa bukan kekuatan mereka? Sayangnya ucapan Vegapunk ini secara misterius tak diselesaikan. Tapi tampaknya kita tahu kalau keturunan Buccaneer seperti Kuma memiliki karakteristik istimewa yang membuat Kuma bisa terus bergerak menolong Bonnie meski dia seharusnya sudah mati total. Apakah ini terhubung dengan keanehan tubuh Marshall D. Teach juga? Di dunia nyata, ada buku berjudul Blackbird Buccaneer. Blackbird Buccaneer ini merupakan buku lama yang pertama kali terbit pada tahun 1922. Buku tersebut isinya adalah soal kehidupan bajak laut legendaris, yaitu Edward Teach atau juga yang biasa disebut Blackbird, dan merupakan salah satu buku definitif yang ditulis tentang kehidupan pria tersebut. Buku ini menelusuri perjalanan Blackbird sejak masa mudanya di Inggris, hingga dia tewas di tangan Robert Maynard dari Angkatan Laut Inggris. Penulis buku itu adalah Ralph Delahaye Payne Willard Russell, atau kadang ditulis Ralph D. Payne. Seperti yang kalian ketahui bahwa Edward Teach sendiri adalah inspirasi Oda untuk karakter Marshall D. Teach. Tentu saja Buccaneer di dunia nyata bukan ras istimewa. Itu adalah istilah yang sekarang bisa diartikan juga sebagai bajak laut. Walau dulu istilah ini mengacu pada petualang laut Inggris, Prancis, atau Belanda yang menghantui Karibia dan pesisir Pasifik di Amerika Selatan, di mana mengincar pemukiman dan pelayaran Spanyol selama paruh kedua abad ke-17. Latar belakang Teach sebelum dia gabung Shirohige sebenarnya misterius. Yang diketahui hanya dia adalah seorang anak yatim piatu, dan Oda menggambar Teach waktu masih kecil terlihat sedih. Meski kemudian kita tahu kalau masa kecil Kuma juga tidak bisa dibilang bahagia. Apakah mungkin Teach yatim piatu karena salah satu dari ayah atau ibunya adalah Buccaneer, dan itu yang membuat hidupnya menderita? Kita sudah melihat dari kehidupan Kuma, betapa berbahayanya hidup seorang anak yang mempunyai darah Buccaneer. Marshall D. Teach adalah sosok menarik. Dia ini sosok yang biasanya tak menarik perhatian, hingga tiba waktunya beraksi. Meski dia pernah melukai wajah Shanks, akan tetapi dia dulu bukan sosok yang sering diperhatikan oleh para fans One Piece. Hingga tiba-tiba dia mengalahkan Ace, lalu jadi Shichibukai, lalu membobol Impel Down dan merekrut beberapa petarung kuat, dan berujung mencuri kekuatan Shirohige. Nah, kita sudah lihat betapa berbahayanya jika seorang pemilik darah Buccaneer ketahuan identitas sebenarnya, maka mereka bisa langsung diperbudak. Mungkinkah pendekatan Marshall D. Teach untuk tak menarik perhatian ini berdasarkan pengalamannya menyembunyikan diri? Tinggi badan Marshall D. Teach juga terlihat melampaui tinggi dari manusia pada umumnya. Marshall D. Teach memang tidak setinggi Kuma yang merupakan keturunan asli Buccaneer. Namun Marshall D. Teach tetap lumayan tinggi, yaitu sekitar 344 cm. Lalu pertanyaannya, bukankah Marshall D. Teach masih jauh lebih pendek dari Kuma? Berhubung kita belum banyak melihat ras Buccaneer, bukan tak mungkin orang-orang berdarah campuran ras Buccaneer tinggi badannya bisa beda-beda. Dan Marshall D. Teach yang tingginya hanya 3 meter ini, mungkin lebih mudah menyembunyikan identitasnya sebagai salah satu ras Buccaneer ketimbang Kuma. Pernah ada momen di chapter 524 di mana para Shichibukai makan bersama. Saat itu, Kuma terlihat bersama Marshall D. Teach. Lalu pertanyaannya, kalau Marshall D. Teach salah satu dari ras Buccaneer, bukankah Kuma seharusnya menyadari waktu itu kalau Marshall D. Teach itu merupakan seorang Buccaneer? Jawabannya adalah, ada indikasi kalau Kuma sudah dihapus memorinya setelah kejadian Sabaody. Kuma yang hadir di chapter 524 tampaknya sudah kehilangan memori dan kepribadiannya. Tapi mungkin sebelum itu pun Kuma harusnya berkomentar soal Marshall D. Teach.
Berhubung Kuma orang yang cukup mengikuti berita kan, yang menarik adalah Kuma sendiri kurang info soal ras Buccaneer. Buccaneer yang dia tahu sepertinya ya hanya ayahnya dan dirinya sendiri. Dia bisa jadi tak tahu kalau ada orang Buccaneer lagi. Terutama karena dia tampaknya belum pernah berjumpa langsung dengan Marshal Dietrich sebelum memorinya dihapus. Berdasarkan informasi yang saya jelaskan tadi, kemungkinan besar Marshal Dietrich itu merupakan seorang Buccaneer. Bahkan kenapa pihak lain seperti pemilik darah Buccaneer sungguhan yaitu Kuma, atau pihak yang rasanya paling tahu tentang ras Buccaneer, yaitu Gorosei dan Imusama tidak mengetahuinya? Mungkin karena kemampuan Marshal Dietrich dalam menyembunyikan rahasia hingga tiba waktunya untuk bergerak. Yang jelas tubuh Kuma sebagai Buccaneer tampaknya memiliki keanehan, dan itu mungkin penyebab Marshal Dietrich memiliki keanehan juga. Tapi tentu saja ini baru teori. Itu teori kami soal apakah Marshal Dietrich adalah keturunan Buccaneer. Gimana menurutmu? Sampaikan di kolom komentar.